Cek. Baik, mohon perhatiannya. Acara webinar fenomena akan segera dimulai. Kepada seluruh teman-teman peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan juga mematikan mikrofon. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan virtual background bisa digunakan ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Saudara Airlangga, selaku PU LPMT Fenomena UNY, yang kami hormati, Mbak Mas Ayu sebagai pemateri pada webinar kita pagi hari ini, dan juga teman-teman peserta, baik dari UNY maupun dari luar UNY yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar plagiarisme dalam perspektif media. Sebelum memulai webinar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Izinkan saya, Novarida, selaku MC pada pagi hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi dan juga sesi tanya-jawab. Yang selanjutnya, ada dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Saudara Airlangga. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Cek, masuk suaraku? Masuk, Mas. Masuk? Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, terutama hari Minggu, harinya yang seharusnya liburan, tapi kita malah ada acara, kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara sesi diskusi bersama dalam platform daring tentunya, yang nantinya akan membahas tentang suatu topik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Mas Ayu yang sudah hadir pada pagi hari ini, kemudian kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah ya menyelenggarakan acara pagi ini, dan alhamdulillah sudah lagi terlaksana itu, serta teman-teman peserta yang saya banggakan tentunya dari berbagai tempat, berbagai lembaga ataupun berbagai instansi. Saya aturkan terima kasih. Mohon maaf bila fenomena dalam hal ini ya masih banyak kurangnya dalam penyelenggaraan itu. Nah, untuk sambutan ya sepatah dua kata aja tentang topik yang akan dibahas ialah plagiarisme dalam perspektif media. Tentu kita sudah tahu ya, sebagai para intelek muda, para mahasiswa terutama, kita akui bahwa plagiarisme adalah dosa. Itu dosa terbesar bagi siapa saja yang melakukannya, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, dan itu tidak main-main juga dampak yang akibatnya. Seperti contoh kemarin beberapa bisa dibilang guru besar atau rektor atau dosen tersandung skandal plagiarisme ini. Dan tentu dampak yang diakibatkan tidak main-main. Selain pencopotan jabatan, juga nama besar instansi lembaga itu ataupun orang-orang sekitarnya pun juga berdampak.
Dan tentu kita tahu sendiri, sudah memahami juga apa itu kekayaan intelektual. Nah, plagiatisme ini adalah salah satu penyelewengan dari kekayaan intelektual tersebut. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mas Ayu, gimana sebagai media kita menyikapi perspektif dari sudut pandang media kita menyikapi tentang plagiatisme ini bagaimana. Sebagai media, apakah kita hanya ikut memberitakannya atau bahkan media sendiri juga bisa terjebak dalam kasus plagiatisme ini. Dan tentu nanti juga didampingi oleh salah satu anggota Fenomena, Muhammad Raufik sebagai moderator nanti akan memberikan arahan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sepatah dua kata dari saya. Semoga sukses, semoga lancar, dan semoga ilmu yang akan disampaikan nanti berguna. Saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sangat menginspirasi ya dari Mas Angga. Baik, untuk selanjutnya kami beritahukan kepada seluruh peserta bagi yang ingin bertanya akan kami sediakan sesi tanya jawab setelah pembicara memaparkan materi. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan sediakan catatan dari pertanyaan untuk nanti dikirimkan ke kolom chat setelah pembicara memaparkan materinya. Sebelum kita menyimak pemaparan materi, izinkanlah saya memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Muhammad Raufik dari staf jaringan kerja LPMT Fenomena UNY. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada saudara Muhammad Raufik. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tadi kan udah diperkenalkan dulu ya, MC telah memperkenalkan saya. Tapi lebih enaknya mungkin saya sendiri gitu ya memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya merupakan anggota atau staf dari Departemen Jaringan LPMT Fenomena. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mungkin akan saya sapa terlebih dahulu ya pemateri kita pada hari ini, yakni Kak Ayu. Oke, halo Kak Ayu. Halo, selamat pagi. Oke, pagi Kak. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana ini? Mungkin Alhamdulillah baik-baik semua nih Kak. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya izin ya Kak untuk membacakan CV Kakak. Oke, langsung saja untuk membacakan CV pemateri, yakni nama panjang pemateri kita yakni adalah Kak Samrotul Ayu Masruro. Oke, untuk tempat lahirnya yakni di Jombang ya, Jawa Timur. Dan mungkin nih untuk teman-teman yang butuh alamat email dan nomor HP-nya nih, untuk alamat emailnya yakni ayumasruro1902@gmail.com, dan untuk nomor HP-nya 085704248033. Oke, lanjut untuk pendidikan formal ya. Oke, Kak Ayu nih sedang menempuh nih pendidikan S1 Hukum Keluarga angkatan 2018 di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Oke, lanjut untuk pengalaman organisasinya. Yang pertama adalah founder Front Santi Melawan Kekerasan Seksual atau Formujeres 2018 sampai sekarang. Yang selanjutnya adalah Badan nih Pekerja Advokasi PPMI dari tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya adalah Sekretaris Ponnetil untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Pemda Jombang. Selanjutnya adalah pengurus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA 2020 sampai sekarang. Selanjutnya adalah anggota nih Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks 2020 sampai sekarang. Wah, keren ya Kak. Itu saja untuk pembacaan CV pada hari ini, pembacaan CV permateri. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mungkin bisa saya langsung serahkan ya Kak, untuk Kakak menyampaikan materi kita pada hari ini, yakni plagiarisme dalam perspektif media. Oke, untuk waktu dan tempat, mungkin saya persilahkan kepada Kakak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Raufik.
Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak saya untuk bermain, berdiskusi, membincang soal plagiarisme dalam perspektif media. Mungkin nanti saya akan share screen supaya saya ngomongnya agak sedikit teratur gitu, tidak asal-asal ngomong. Tentu ini adalah sebatas pengetahuan saya, dan nanti teman-teman bisa mempertanyakan atau mendiskusikan lebih dalam berdasarkan pengetahuan atau sesuatu yang didapati oleh teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar karena pada dasarnya kita juga sama-sama mahasiswa yang masih belajar di kampus gitu. Nah, di sini saya memberi judul plagiarisme dan media. Sebelumnya saya menerima undangan, dan di undangan tersebut ada keterangan bahwa acara pada hari ini adalah ulang tahun Pers Mahasiswa Fenomena ke-18. Jadi ini beneran ya teman-teman? Iya, Kak. Dalam rangka ulang tahun Fenomena, Kak. Iya, selamat ulang tahun teman-teman Fenomena Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah bertahan sampai 18 tahun. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bisa bertahan, dan teman-teman masih konsisten untuk belajar dan berproses di Pers Mahasiswa. Menjadi Pers Mahasiswa ini tentu sangat menarik sekali ya, sedikit cerita pengalaman. Jadi ketika di Pers Mahasiswa saya itu senang karena di sini kita mempunyai dua beban. Ya, kita menerima beban, tapi dengan beban itu kita senang gitu. Beban sebagai jurnalis, di mana kita dituntut untuk bersikap seperti jurnalis yang mendidik, membagikan informasi, punya tanggung jawab sosial gitu. Tapi selain itu kita juga sebagai anak muda yang semangatnya membara, ingin memperjuangkan keadilan. Nah, itulah yang menarik dari Pers Mahasiswa. Di Pers Mahasiswa ini saya menemukan berbagai macam perspektif, berbagai macam penindasan yang mungkin jika saya tidak gabung di Pers Mahasiswa, saya tidak mengetahui hal ini. Dan Pers Mahasiswa ini sangat berbeda dengan organisasi Ormek atau organisasi yang lain gitu. Mereka hanya bergerak memperjuangkan secara mungkin demo atau melakukan demonstrasi atau lainnya gitu, tapi mereka tidak bekerja sebagai pers atau jurnalis gitu. Itu yang menarik dari Pers Mahasiswa. Dan Pers Mahasiswa ini sangat diapresiasi oleh berbagai akademisi yang memang pro kebebasan akademik. Itulah salah satu di antara alasannya saya masuk di kepengurusan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, yang di situ isinya adalah dosen atau guru besar di berbagai kampus di Indonesia gitu. Jadi teman-teman seandainya ada kasus atau dipermasalahkan oleh kampus, teman-teman tidak usah takut gitu, karena akademisi mungkin teman-teman kenal dengan Pak Herlambang, kenal Mbak Aswinawati, kenal Mas Haris Azhar, itu sangat berpihak sekali dengan Pers Mahasiswa gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak usah khawatir berproses di Pers Mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Fenomena. Semoga tetap kritis dan mencerahkan, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya di slide yang pertama ini sebagai pemantik. Di sini saya mengutip sebuah petuah dari William Zinsser dalam bukunya On Writing Well. Di sini petuahnya, alat-alat teknologi tidak akan membuat orang menulis dengan baik. Menulis dengan baik hanya akan mensyaratkan kerja keras, yaitu berpikir jernih dan tajam. Teman-teman di dunia yang seperti ini mungkin budaya terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat luar biasa. Teman-teman di saat pandemi bisa melakukan webinar 3 atau 4 secara bersamaan. Tentu teman-teman akan mendapat informasi yang sangat banyak sekali gitu. Terus teman-teman mungkin
banyak mendapatkan PDF dari berbagai macam kalangan gitu, mungkin dari universitas yang paling besar di Indonesia gitu, mungkin UGM, bahkan universitas dunia itu juga banyak sekali membagikan PDF gitu. Tapi apakah kita bisa mencerna pengetahuan yang berkembang dengan luas itu gitu. Nah, itulah dilematis kita pada hari ini. Pengetahuan tersebar sangat banyak, buku-buku bacaan tersebar sangat banyak, tapi kita tidak mampu membaca semuanya gitu. Dan tersebarnya bacaan-bacaan itu termasuk bagian dari sesuatu yang mengacaukan kita gitu. Kita belum selesai membaca satu, tapi sudah ada lagi bacaan yang lainnya. Itu sih yang saya rasakan sehingga saya gelisah gitu. Dan lagi-lagi untuk menulis itu membutuhkan bukan membutuhkan alat atau teknologi yang semakin canggih, tapi membutuhkan berpikir jernih dan tajam gitu. Pada waktu itu saya ingat petuah dari Pram yang ada di YouTube gitu. Pram ditanya, Pramudia Anantatur maksudnya ditanyain kenapa Pram tetap menulis dengan menggunakan mesin tik yang cara ngeditnya itu nggak bisa diedit seperti laptop atau komputer sekarang gitu. Nah, Pram ingin tetap mempertahankan bagaimana bisa berpikir jernih dan tajam. Sedangkan kalau kita menulis dengan menggunakan laptop tentu itu sangat mudah sekali dan mungkin bisa tinggal hapus dan ini menyebabkan dengan mudahnya juga seiring berkembangnya bacaan yang menyebar luas ini memudahkan kita untuk melakukan plagiasi gitu. Nggak hanya kita mungkin sebagai mahasiswa ya yang dilarang untuk plagiasi di awal. Dosen kita melarang untuk plagiasi, tapi pada dasarnya banyak juga dosen-dosen yang memang itu melakukan plagiasi gitu, dan nggak jarang itu juga rektor gitu. Rektor, mungkin teman-teman masih ingat kasusnya rektor UNES, terus kemudian rektor USU, terus dosen di UNJ itu pernah melakukan plagiarisme gitu, dan yang digunakan yang jiplak atau yang diplagiat itu karya-karya milik mahasiswanya gitu, dan ini adalah suatu fenomena yang memudahkan untuk melakukan plagiarisme dengan mudah dan membuat kita itu tidak punya kejernihan dan ketajaman berpikir, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya mahasiswa tapi juga dosen. Jadi sebegitu parahnya gitu perkembangan teknologi dan ketidakmampuan kita dalam berpikir, mungkin itu sehingga kita harus melawan hal ini gitu, mungkin dengan membuat fokus, tapi itu tentu sangat susah sekali. Mungkin selanjutnya di sini saya mengambil definisi dari Wikipedia. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya. Orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Teman-teman bisa membaca sendiri di Wikipedia, itu ada definisi soal plagiarisme gitu. Dan plagiarisme ini nggak hanya mengacu pada tulisan, tapi juga karya-karya yang lain seperti musik, desain, lukisan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman gitu. Oh iya, mungkin kita di sini santai aja gitu. Jadi kalau ada yang salah atau keliru nanti bisa diingatkan oleh teman-teman. Nah, di dalam dunia akademik, kebetulan saya juga aktif di organisasi yang memang advokasi kasus kebebasan akademik.
itu juga ada yang namanya swaplagiarisme atau self-plagiarisme. Self-plagiarisme adalah penggunaan kembali sebagian atau seluruh karya penulis itu sendiri tanpa memberikan sumber aslinya. Menemukan swaplagiarisme seringkali sulit karena masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaannya wajar. Beberapa organisasi profesional seperti Association for Computing Machinery memiliki kebijakan untuk menangani hal ini. Self-plagiarisme itu contoh mudahnya itu, misal saya pada tahun ini saya mencetak buku judulnya Pendidikan Kritis gitu. Terus di tahun depan saya membuat jurnal judulnya Pendidikan Kritis dengan tulisan yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan struktur semua yang sama gitu. Nah, itu juga dianggap sebagai swaplagiarisme gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan hal ini gitu, sehingga ada misal saya cuma mempunyai satu karya tapi itu bisa dipublish ke berbagai tempat atau dicetak beberapa kali tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa menunjukkan kalau ini sudah pernah ditulis. Itu juga bagian dari swaplagiarisme atau self-plagiarisme. Swaplagiarisme atau self-plagiarisme ini dilakukan oleh rektor Universitas Sumatera Utara beberapa akhir ini, di tahun ini tentunya. Dan itu karena itu dia mendapat sanksi dan teguran. Namun bicara soal kasus plagiarisme, tentu di Indonesia ada yang ditangani dan juga ada yang tidak ditangani gitu, termasuk di perguruan tinggi, karena ya ada main politik di situ gitu, sehingga bisa melanggengkan plagiarisme itu sendiri. Terus plagiasi atau plagiarisme dalam media, kasus plagiarisme juga terjadi dalam media atau produk jurnalistik. Namun belum ada data pasti mengenai kasus plagiarisme di dunia jurnalistik. Barangkali ini pertanda belum mendapatkan perhatian serius dari insan yang bekerja di lingkup media atau jurnalistik gitu. Dari AJI sendiri juga nggak banyak berbicara soal plagiarisme, PWI juga nggak banyak berbicara soal plagiarisme, tapi kasus plagiarisme ini sebenarnya sangat banyak sekali gitu. Namun susah ditemukan, apalagi di dunia digital yang seperti ini gitu. Kadang ada dari kita membuat rilis, terus kemudian orang cuma dari salah satu media cuma mereka nggak menulis gitu, tapi ya cuma menyebarkan itu aja gitu, sehingga ya praktek-praktek seperti itu sangat banyak sekali. Kejadian tidak menyenangkan terkait plagiarisme sudah 2 kali dialami oleh Abraham Utama yang bekerja sebagai jurnalis di BBC News. Terus kemudian dialami pula oleh wakil pemimpin redaksi harian Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto. Karyanya diplagiat justru oleh temannya yang sering ia temui di lapangan gitu. Jadi karena memang dunia sekarang ini sangat mudah untuk melakukan plagiat atau plagiarisme, mungkin teman-teman semoga aja nggak terjadi di lingkungan kita gitu, di pers mahasiswa yang memang konon katanya kita memperjuangkan pers yang independen dan punya visi gitu, memperjuangkan idealisme anak muda. Karena sangat mudahnya sehingga kawan sendiri gitu yang sering ditemui itu melakukan atau menyomot tulisannya dan di-share ke media gitu. Kalau seseorang itu tidak mencari detail, tentu orang itu tidak tahu gitu. Kalau ada orang yang memang memplagiat tulisannya itu gitu. Meskipun itu dilakukan oleh atau dikeluarkan pertama kali oleh media yang cukup besar gitu. Mungkin teman-teman juga tahu semua gitu, harian Kompas itu siapa gitu. Itu terus dampak
plagiasi dalam media, tentu ini sedikit pengetahuan saya ya, dampaknya tentu menciptakan budaya ketidakmampuan berpikir kreatif dan inovatif gitu, terlebih di kalangan media gitu. Terus kemudian menjatuhkan marwah, ini kurang marwah jurnalisme, marwah seorang wartawan, marwah media yang memang tugasnya itu adalah mendidik, mencerahkan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat gitu. Terus kemudian merugikan pemilik karya gitu. Karena apa ya, karya jurnalistik itu bisa juga menjadi suatu karya yang sangat mahal gitu. Di mana apa ya, mungkin di Indonesia karya-karya jurnalistik tidak dihargai gitu, tapi ketika kita masuk ke dunia internasional, karya-karya jurnalistik itu dihargai sangat mahal karena keberadaan karya-karya tersebut itu bisa mempengaruhi banyak kebijakan karena kita menyuarakan kebenaran gitu kan. Dan karya-karya jurnalistik itu ditakuti banyak orang karena nggak semua orang itu berpihak kepada kebenaran, karena nggak semua orang itu berlaku adil, berlaku benar gitu. Dan karya jurnalistik itu hadir sebagai pemberitahu kepada masyarakat bahwa ini ada loh suatu yang salah, ini loh ada suatu masalah gitu, seperti itu. Selebihnya banyaknya plagiasi ini juga membohongi publik atau pembaca gitu, seolah-olah ini adalah suatu karya atau karya jurnalistik seseorang gitu yang bisa menaikkan pamor atau pangkat jabatan sebagai jurnalistik terkenal atau punya jabatan tertentu gitu. Dan hal itu sangat membohongi gitu, dan tentu sebagai jurnalis jika melakukan hal tersebut tentu saja tidak bijak gitu. Padahal kita sebagai orang jurnalis ini kan juga bagian dari kerja-kerja intelektual gitu. Sebagai intelektual itu kalau katanya Pram, kita harus adil sejak dalam pikiran gitu. Nah, lewat jurnalistik harusnya kita juga harus adil gitu, termasuk berani mengakui apa yang kita lakukan gitu. Kalau memang kita nggak menulis soal itu, ya tentu kita nggak usah membagikan soal itu gitu. Mungkin itu. Terus plagiasi atau plagiat itu melanggar apa gitu? Sorry, banyak tipu karena laptop saya agak error tadi. Sejak kemarin sih sebenarnya. Kasus plagiarisme ini di media mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Karena hal ini melanggar hak cipta, jadi ya tentu bisa dibawa ke jalur hukum gitu. Tapi siapa sih yang mau membawa ke jalur hukum gitu? Apalagi orang media, dan sejauh ini belum ada sepengetahuan saya orang media yang memang sebagai korban karyanya diplagiat gitu, terus melaporkan ke jalur hukum gitu. Kalau mungkin di dunia akademik gitu, teman-teman dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, teman-teman mahasiswa di UNES itu mengadvokasi kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Fatur Rahman, rektor UNES itu melalui media gitu. Di berbagai media udah ramai diperbincangkan soal itu, terus kemudian mengadvokasi kebijakan juga ke Kemendikbud gitu, tapi hal itu juga tidak dibawa ke jalur hukum gitu. Dan karena dari pihak yang memang yang diplagiat, karena kasusnya rektor UNES itu yang diplagiat adalah milik mahasiswanya gitu. Mahasiswanya tidak menyaksikan, sementara apa yang dilakukan plagiatnya tersebut itu sangat menyalahi kaidah akademik, apalagi dia sebagai rektor gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa aja kita nggak boleh plagiat. Nah, itu sebagai rektor plagiat. Seharusnya
seharusnya apakah boleh seperti itu gitu, dan tentu hal tersebut nggak boleh, tentu itu mencederai marwah akademik gitu. Terus kemudian kalau di media kasus plagiarisme itu melanggar kode etik jurnalistik, dan kode etik jurnalistik ini mengacu pedoman atau elemen jurnalistik yang mungkin teman-teman juga udah mempelajari soal itu. Sanksi administratifnya itu mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana pers itu harus mempertanggungjawabkan karyanya, di mana pers itu mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga orang yang bekerja sebagai insan pers tidak boleh tidak boleh melakukan pekerjaannya itu dengan seenaknya sendiri, tidak boleh sewenang-wenang seperti itu. Terus kemudian di sini saya mengambil kode etik jurnalistik itu apa aja. Kode etik jurnalistik ini dikeluarkan oleh Dewan Pers, yang di situ meliputi wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk gitu. Nah, kalau seorang jurnalis atau wartawan itu melakukan plagiat, tentu itu adalah beritikat buruk gitu, apalagi kepada orang yang karyanya diambil gitu, apalagi tanpa izin gitu. Terus yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, plagiat itu tentu saja itu bagian dari bohong gitu, karena dia nggak berkarya, tapi dia mengaku sebagai orang yang berkarya itu gitu. 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika membuat berita itu juga harus ada kesepakatan gitu antara narasumber ataupun yang diwawancarai gitu. Nah, ketika seorang wartawan itu mencopot tanpa izin, tentu hal tersebut tidak ada kesepakatan gitu, dan barangkali itu merugikan gitu. Apalagi kadang kerja-kerja jurnalistik, apalagi di tempat konflik, itu juga membutuhkan waktu, tenaga, bahkan biaya yang cukup banyak gitu. Bahkan jurnalis juga berkorban dengan nyawa gitu apabila karya-karyanya dicomot tanpa izin, tanpa kesepakatan. Tentu hal tersebut sangat melukai hati gitu, dan sangat tidak menunjukkan etiknya sebagai wartawan gitu. Terus kemudian di 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber serta kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, itu pun tanggung jawabnya seperti itu gitu. Apabila ada sesuatu yang salah gitu, apalagi kalau kita sengaja melakukan plagiarisme gitu. Nah, mau ditaruh mana mukanya seorang wartawan, mau ditaruh mana mukanya seorang jurnalistik gitu kan. Terus di terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional gitu. Jadi teman-teman apabila mengetahui seseorang yang melakukan plagiarisme di media gitu, teman-teman
jika pernah membandingkan antara satu berita dengan berita yang lain, tentu saja bisa mengoreksi hal tersebut gitu, karena kita punya hak untuk koreksi gitu. Dan apabila ada teman dari kita, tentu kita harus mengingatkan gitu, jangan plagiarisme gitu, itu nggak baik gitu. Dan sebagai orang yang diingatkan, ya tentu kita harus legowo menerima hal itu gitu. Sudah sangat senang sekali apabila ada orang teman yang mengingatkan kayak gitu kan. Nah, bagaimana menghindari plagiarisme di media? Ini diantaranya adalah menyadur atau menerjemahkan informasi dari berita yang diambil tersebut. Teman-teman tentu saja bisa mengambil dari mana aja, terus kemudian menuliskan kembali dan mempublikasikan di media tempatnya gitu. Terus melakukan pengutipan dari mana berita itu dibuat, didapat dari mana, berita itu diperoleh, dari siapa, itu perlu disebutkan aktornya gitu. Terus kemudian berusaha menghubungi wartawan dan pengelola media tempat karya itu dipublikasikan. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus menghubungi gitu. Barangkali orangnya sudah bersusah payah di tempat konflik, mau dibunuh orang, tidak kesusahan makan, dan sebagainya, itu kan tentu orangnya sebagai orang yang mau dipublikasikan di tempat yang lain kan merasa kayak tidak dihargai apabila tidak dihubungi gitu. Jadi sangat penting untuk menghubungi wartawan yang memang atau media yang mengelola informasi tersebut gitu sebelum kita menempatkan atau menyadur atau menuliskan kembali di media kita gitu. Terus kemudian penting untuk mengedukasi para pelaku media, tentu kita sebagai pers mahasiswa, bahwa menyebut nama sang pembuat karya dan nama media tempat karya itu diambil sama sekali tidak membuat integritas kita sebagai pers mahasiswa atau sebagai media pengutip itu menurun. Justru itu sangat keren dan sangat kelihatan bahwa kita itu orang yang pinter gitu, intelek gitu. Karena ya kita sebagai intelektual tentu jujur dan berani bertanggung jawab itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Dan mungkin hal tersebut sekarang sangat mungkin sudah sedikit langka atau mungkin jarang yang mau gitu. Jadi kita harus berbesar hati bahwa kita memang mengutip orang lain, seperti itu. Ini adalah akhir dari presentasi saya di slide terakhir, mengutip dari petuah Bapak bangsa kita yang sangat luar biasa, ada Bung Hatta. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi kejujuran itu memang sangat luar biasa tempatnya gitu. Dan kalau kita sudah terjebak pada suatu kebohongan, seringkali itu kita sangat mudah untuk melakukan kebohongan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya gitu. Jadi kejujuran itu memang sangat penting. Dan di sini Bung Hatta memberikan penekanan bahwa jujur itu sulit diperbaiki. Kalau cerdas kita bisa belajar dengan serius, sebodoh apapun orangnya gitu. Itu pasti bisa cerdas gitu ketika kita belajar gitu. Dan kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman gitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa membandingkan ya seorang dosen yang mungkin udah banyak pengetahuan dan pengalamannya. Jika teman-teman sudah memperoleh pengetahuan dan pengalaman sejak waktu yang sama pada saat dosen itu mendapat pengetahuan dan pengalaman, tentu teman-teman juga bisa cakap dan secerdas dosen itu gitu. Mungkin itu gitu. Di sini yang perlu ditekankan, jujur itu adalah suatu hal yang sulit diperbaiki. Jadi sangat penting sekali untuk kita bertindak jujur.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bisa memantik diskusi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun teman-teman Fenomena Universitas Negeri Yogyakarta. Tetap berproses, tetap belajar gitu. Tetap banyak mencari pengalaman dan terus berlaku jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang luar biasa ya Kak yang udah Kakak sampaikan. Oke, untuk teman-teman nih yang ada di dalam room ini mungkin punya nih beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Ayu. Mungkin bisa nih langsung on mic ya dan menanyakan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan tersebut. Oke, karena belum ada yang bertanya, mungkin saya izin bertanya ya Kak. Kalau misalnya menurut Kakak sendiri nih, plagiarisme yang terjadi gitu ya, di banyak-banyak kampus itu, faktornya itu kan karena sedikit sekali gitu ya, informasi atau hal apa gitu yang bisa dijadikan informasi untuk tulisan gitu. Sebenarnya hal-hal apa aja sih Kak yang mungkin bisa menambah gitu ya inspirasi kita sehingga kita tidak melakukan plagiarisme gitu Kak, dan mungkin untuk menambah tulisan kita juga Kak. Itu aja sih Kak. Ini soal plagiarisme di kampus ya. Jadi iya, kalau di kampus itu kan kita ada hierarki antara mahasiswa sama dosen. Nah, bagaimana dosen itu bisa dengan mudahnya memplagiat karya-karya mahasiswanya. Jadi itu kasus dosen plagiat karya-karya mahasiswa itu sangat luar biasa banyaknya gitu. Yang rektor UNES itu 2 karya mahasiswa itu skripsi dijadikan 1 menjadi disertasi. Jadilah dia rektor gitu. Nah, untuk jadi rektor dia menggunakan cara plagiat gitu. Sementara kita sebagai mahasiswa kita nggak boleh plagiat gitu. Bahkan bikin artikel yang apa namanya, yang untuk presentasi sehari-hari aja kita plagiat di komentarin. Wah ini kalian nggak bener ini gitu kan. Nah, sementara dia rektor, dia melakukan plagiat kan lebih kurang ajar gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di situ karena ada hierarki di mana kita sebagai mahasiswa seringkali kita tuh kayak, wah dosen ini luar biasa, kalau kita nggak nurut, kita nanti dapat nilai jelek, kalau kita nggak nurut, kita nggak cepat lulus, gitu. Ada hierarki seperti itu, dan itu membuat mahasiswa itu ada di dalam posisi yang dia nggak tahu mau ngapain, gitu. Nggak tahu mau ngapain, dan dia terjebak di dalam apa ya, kalau mungkin bahasanya itu feudalisme gitu, feudalisme di dalam perguruan tinggi, dan itu terus saja berulang-ulang, dan nggak banyak mahasiswa yang memang berani kritis gitu terhadap mahasiswanya gitu. Dan pesan untuk teman-teman ya, apabila membuat jurnal atau skripsi gitu, harus lebih hati-hati juga gitu. Apabila dosen yang mengarah-arahkan terus kemudian meminta namanya untuk dimasukkan, itu sekali lagi jangan mau, karena ya bisa jadi karya kita terus kemudian dimasukkan ke jurnal luar negeri gitu, dan itu sudah sangat banyak sekali akademisi di Indonesia yang seperti itu gitu. Nah, kita untuk menghindari itu ya kita harus menyadari bahwa antara kita sama dosen, kita sama-sama manusia. Seandainya kita belajar dalam waktu yang sama, tentu kita bisa juga, kita pinter seperti dia gitu. Kita punya jabatan seperti dia bisa juga gitu. Jadi kita harus menganggap bahwa kita semua manusia dan kita semua sama, kita semua setara gitu. Tidak ada yang lebih, hanya saja kelebihannya dia lebih banyak belajar duluan gitu. Mungkin itu penting untuk berkata bahwa kita semua sama-sama manusia gitu, sama-sama belajar. Jadi kalau ada dosen kalian yang salah, ingatkan aja, nggak apa-apa gitu.
Dan selebihnya kita harus mawas diri ya, kita sebagai insan muda yang ke depan itu punya harapan Indonesia akan menjadi seperti apa, tentu jangan sampai kita juga melakukan plagiarisme gitu. Nah, kalau kita melakukan itu ya kita nggak jauh beda dengan mereka gitu. Untuk apa kita ngomong diskusi pada hari ini kalau kita juga terjebak di situ gitu. Dan memang di situasi yang seperti ini itu sangat mudah sekali untuk plagiat gitu. Dan saking banyaknya bacaan yang saya sebutkan di awal tadi itu, saking banyaknya nggak terbaca dan banyak juga kita ketika kita plagiat dan tentu itu tidak ketahuan gitu. Tapi ya kalau melihat seberapa jauh sih kontribusi karya tulis kita di perguruan tinggi ya, teman-teman bisa melihat berapa banyak jumlah skripsi, jumlah tesis, jumlah disertasi yang dikeluarkan setiap universitas yang ada di Indonesia yang jumlahnya banyak sekali. Itu kontribusinya ke dunia sosial masyarakat kita seperti apa gitu. Nah, tentu hal tersebut juga tidak banyak menyumbangkan kontribusi sosial yang besar gitu. Dan untuk mengetahui plagiat atau enggak, ya tentu sangat susah sekali. Karya-karya itu juga sangat banyak sekali dan beredar luas. Mungkin itu. Kalau belum menjawab bisa ditambahkan teman-teman kalau mau menjawab gitu. Kita di sini santai aja ya, ini hari Minggu. Dan ini ulang tahun kan, nggak usah serius-serius. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini ada beberapa nih teman yang sudah raise hand. Oke, untuk Intan Erlita, mungkin bisa ya menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Ayu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Erlita dari UPN Yogyakarta. Izin bertanya Kak, plagiarisme itu termasuk kejahatan apa enggak? Dan itu tuh kayak kejahatan, termasuk kejahatan mencuri karya atau enggak gitu Kak. Nah, terus jika iya, apakah ada sanksi tersendiri dalam hal plagiarisme ini? Terima kasih. Ini langsung dijawab apa gimana? Ya Kak, langsung aja dijawab. Oke, terima kasih Intan. Jadi tadi saya sempat menyebutkan kan soal plagiarisme di media. Di situ ada 2 pasal. Yang pertama itu soal hak cipta. Jadi ketika kita plagiat, ketika seseorang yang karyanya itu diambil tanpa izin dan orang tersebut tidak terima gitu, itu bisa diperkarakan gitu lewat jalur hukum dengan undang-undang hak cipta tersebut gitu. Jadi itu bisa diperkarakan sebagai pencurian hak cipta gitu. Dan kalau di dunia jurnalis itu menyalahi kode etik jurnalistik yang memang hal tersebut diatur dalam undang-undang pers gitu. Sebagai insan pers kita harus bertanggung jawab dan itu bisa digugat gitu. Jadi itu sebuah kejahatan sebenarnya gitu. Cuma ya memang kita nggak banyak yang memperkarakan hal itu karena mungkin dari kita juga banyak yang menjadi pelaku gitu. Itu. Dan ini adalah suatu masalah yang luar biasa sih. Ya karena mau gimana lagi ya, perkembangan yang seperti ini gitu memudahkan orang untuk melakukan itu gitu. Dan hal tersebut kalau digugat ya tentu bisa diperkarakan gitu. Dan jangan sampai sih kita sebagai persma melakukan hal tersebut gitu. Mungkin itu bagian dari kejahatan. Dan mungkin sedikit cerita ya. Jadi saya kan kemarin menjadi kontak narahubung pada waktu bikin rilis di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik yang memang advokasi rektor UNES yang melakukan plagiat terhadap 2 karya mahasiswanya itu.
Terus kemudian Rektor UNES ini karena dia mempunyai jabatan dan punya kekuasaan, punya modal juga, dan dia mendapat dukungan dari berbagai kalangan akademisi gitu. Padahal sudah tahu jelas kalau plagiasi itu suatu hal yang nggak baik gitu. Dan diantaranya orang yang menghubungi saya itu adalah dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta yang meminta saya untuk melaporkan siapa rektor UNES itu ke kepolisian gitu. Dan langkah yang diambil oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik dalam kasus plagiat Fatur Rahman rektor UNES itu memang kita nggak memasukkan dia ke penjara gitu, tapi bagaimana rektor UNES ini bisa punya tanggung jawab sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik, rektor itu mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dilakukan itu keliru gitu, dan bisa mundur dari jabatannya sebagai rektor gitu, karena ya kita sebagai mahasiswa semester 1 nggak boleh plagiat, tapi rektornya yang jangan plagiat dia malah plagiat gitu. Itu gitu. Dan nggak cuma dosen di UNY, beliau ngechat saya, beliau nggak menyebutkan namanya siapa gitu, tapi bisa saya cari di get kontak itu muncullah ya dia memang dosen UNY gitu. Dan beberapa kali nelpon kayak neror gitulah. Dan nggak cuma dia aja, beliau aja, teman-teman di UNES juga melakukan mendapat hal yang sama gitu. Serangan dari akademisi yang memang membela pelaku plagiat yang memang udah jelas-jelas dia itu plagiat gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau ngebaca disertasi ini kan udah luar biasa gitu kan, udah melalui tahap skripsi, tesis, di akhir disertasi gitu. Disertasinya itu satu buku ini isinya itu 2 karya mahasiswa yang memang itu diambil plek dan nggak pakai diedit sama sekali. Jadi bisa membayangkan udah jelas itu plagiatnya nggak tanggung-tanggung. Dan apa ya? Ya kalau orang mau neliti ya udah jelas gitu, tapi dia ada banyak yang membela itu nggak plagiat, itu nggak apa-apa dan sebagainya gitu. Itu ada gitu. Itu di Indonesia, itulah masalah kita gitu di dunia perguruan tinggi gitu. Mungkin itu. Saya izin minum ya. Iya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Lulu nih, Kak. Oke, akan saya bacakan. Perkenalkan, saya Lulu Novitasari Wijayanti dari UPNY Yogyakarta. Sebelumnya tidak bisa open mic dikarenakan di sini berisik. Oke, izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kegiatan para prase atau menguraikan pendapat orang lain? Nah, itu, Kak. Untuk menguraikan pendapat orang lain, ya tentu kita harus mengetahui pendapat tersebut. Yang pasti kita harus tahu pendapatnya itu seperti apa, ngomong apa, bagaimana yang disampaikan, kepentingannya apa, itu kita harus tahu sebelum kita menguraikan ke bentuk tulisan gitu kan. Disampaikan kapan, di saat apa. Mungkin teman-teman juga sangat tahu kan 5W1H itu. Terus kemudian ya sebutkan aja itu orangnya ngapain gitu. Nah, itu sudah cukup menjelaskan kita bahwa kita nggak plagiat gitu. Kalau mungkin kita mendapat pengetahuan yang sama, misal orang menyampaikan apa, di mana, kapan, siapa, terus kemudian itu karya orang lain, terus kemudian kita masukkan ke karya kita akui sebagai karya kita, dan itu bagian dari plagiat. Tapi kalau kita mengetahui sendiri, terus kemudian menuliskan itu, terus
itu bukan bagian dari plagiat gitu. Kalaupun kita mengambil dari seseorang, kita harus menyebutkan orangnya ini siapa dan disampaikan di mana gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bertanya sih, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, itu udah cukup gitu. Apalagi kita insan media, insan pers sangat dekat dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalaupun kita membuat berita nggak ada unsur-unsur itu, apakah bisa disebut sebagai sebuah berita atau bisa disebut sebagai informasi? Tentu hal tersebut tidak bisa gitu. Dan itu sih sesederhana itu sih. Kalau mengutip dari buku ya tinggal diambil bukunya siapa, dari mana, kapan ditulis, mungkin itu gitu. Dan itu sebenarnya udah diajarkan juga di kita gitu. Entah itu karya ilmiah atau karya-karya jurnalistik. Mungkin itu. Oke, mantap. Oh, ini ada lagi yang raise hand. Oke, Ananda. Oke, langsung saja menyampaikan pertanyaannya ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahrul Iqbal Ananda dari UNY. Saya ingin bertanya Kak Ayu, bagaimana perlindungan dan pembelaan hukum atas korban plagiarisme yang melakukan pelaporan pelanggaran plagiarisme mengalami intimidasi dari pelaku plagiarisme tersebut maupun dari pihak lain di kalangan pers. Lalu sejauh apa pendampingan hukum pada korban tindakan plagiarisme tersebut? Terima kasih. Seperti di awal tadi sih, yang membawa ke jalur hukum, terlebih di dunia pers, kasus di Indonesia sepengetahuan saya belum ada gitu, tapi nggak tahu lagi kalau di luar pengetahuan saya ya. Jadi 2 hari ini saya coba mencari-cari soal itu, ada nggak sih yang memang melakukan plagiat di dunia jurnalis yang memang membawa kasusnya ke jalur hukum gitu. Tapi rasanya belum ada gitu. Dan apa ya, dari Aliansi Jurnalis Independen sendiri itu tidak banyak membicarakan soal plagiarisme. Dari PWI itu juga tidak banyak membicarakan soal hal tersebut gitu. Tapi Dewan Pers menyatakan bahwa orang yang melakukan plagiarisme itu bisa dikenai pasal berlapis gitu, melanggar Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik gitu. Kode etik jurnalistik dan juga hak cipta itu. Sejauh ini belum ada kasus di media kita gitu. Dan entah apa ya yang mengakibatkan hal tersebut tidak menjadi pengetahuan yang tidak menjadi sebuah fokus yang serius gitu. Mungkin ya karena belum ada apa ya, pengetahuan atau orang yang mempermasalahkan hal tersebut secara serius gitu, mau membawa ke jalur hukum. Dan hal itu berbeda dengan kasus-kasus yang apabila ada wartawan atau jurnalis yang direpresi gitu, misal diculik atau dilarang meliput, dibunuh, itu menjadi perhatian serius di kalangan insan pers kita gitu. Tapi kalau soal plagiarisme itu belum ada gitu, sehingga di dunia pers nggak ramai dibicarakan gitu. Mungkin teman-teman sering menjumpai hal tersebut di media, kok ini tulisannya sama nggak ada bedanya ya antara media satu dengan media lainnya gitu. Itu sangat banyak sekali gitu. Apalagi di media-media lokal yang integritasnya biasa-biasa aja, itu banyak sekali. Mungkin itu. Silahkan kalau ada sanggahan. Tentu saya menyampaikan berdasarkan terbatas pengetahuan dan pengalaman yang saya ketahui gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyanggah. Oke, untuk teman-teman yang
Baik, sepertinya Saudara Rafiq terkendala jaringan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan, masih dipersilakan untuk langsung saja open mic atau bisa dituliskan di kolom chat ya. Kalau nggak ada yang bertanya, aku yang bertanya. Ya, udah kayak dosen aja, Mbak. Kayak dosen. Oke, mohon maaf Kak, habisnya karena cuaca yang mungkin agak sedikit mendung jadi keluar. Oke, lanjut. Mungkin teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan ya pertanyaan tersebut ke Kak Ayu. Oh ya, aku aja yang bertanya. Kenapa mengambil topik plagiarisme nih? Siapa yang mempengaruhi? Karena ada ini Mbak, ada kasus di lingkungan kita, jadi kita ya ngambil tema itu gitu. Karena ada kasusnya yang pernah terjadi gitu kan di UNY, terutama di fakultasnya kita gitu. Jadi ya ngambil tema itu gitu Mbak. Oh, dosen. Nggak disuruh sama Akbar kan? Enggak disuruh kok Mbak. Ini murni kreativitas kita sendiri Mbak. Oh, mantap, mantap. Oh. Akbar udah tua Mbak. Nah, mikirin hidup dia. Tapi itu nggak di-up ya kasusnya? Diem-diem ya Mbak. Oh, diem-diem. Ini rencananya rekamannya bakal disebar nggak? YouTube. Kalau disebar bahaya. Oh iya Mbak. Aku malah jadi ingin bertanya. Nah kan pertama, apakah plagiatisme ini itu termasuk salah satu kejahatan khusus, dan apakah perlu di Indonesia sendiri, karena kan kita juga banyak perguruan tinggi, banyak sekolah tinggi, itu perlu nggak Mbak adanya satu lembaga khusus ya kayak KPK itu, tapi ini murni untuk kekayaan intelektual aja, karena kalau kan selama ini kasusnya hanya diperkirakan ya kayak tindak kejahatan biasa ya ke polisi ya endingnya. Nah perlu nggak sih ada lembaga khusus ini, soalnya ya kita tahu sendiri jumlah univ di Jogja saja segini, itu belum nasional, dan kalau diserahin ke polisi saja ya mungkin kita selamanya akan terjerembab dalam ya perilaku tidak baik ini gitu loh. Itu sih Mbak. Terima kasih. Iya, menarik sekali nih. Ya sebenarnya penting sih ya untuk meningkatkan kualitas akademik, kualitas cara berpikir kita, apalagi Indonesia ke depannya yang katanya 45 sebagai abad kejayaan. Abad kejayaan gitu mungkin bahasanya gitu. Tapi kalau melihat karya-karya akademik kita, karya-karya jurnalistik, banyak karya-karya apapun itu banyak yang diplagiat di dunia yang seperti ini, tentu hal itu menurut saya suatu hal yang nggak masuk akal gitu, 45 jaya gitu. Yang ada kita 45 bakal tambah bodoh semua kalau ini diteruskan gitu. Rektor yang plagiat di tahun 2020 2021 yang ke-up itu ya. Ada rektor UNES itu kita advokasi di Kemendikbud itu di awal alot dia tidak memberikan keseriusan, terus kemudian dilempar ke Dewan Guru Besar di UGM. Iya, insya Allah benar. DKU, apa ya? Aku lupa singkatannya. Itu terus kemudian dari mereka juga nggak ada respon gitu sampai sekarang
dan seolah-olah kita yang mengadvokasi, yang mengetahui kebenarannya, yang memang kita juga mengkaji di disertasinya itu secara detail apa aja, bagaimana kalimatnya satu persatu, yang memang di situ itu ada seorang ahli forensik linguistik yang memang paham betul tulisan-tulisan per kalimat itu seperti apa. Terus ada dosen yang memang fokus ke dalam kajian-kajian yang memang ditulis oleh rektor tersebut, itu membuktikan bahwa itu benar-benar plagiat gitu. Dan Kemendikbud, UGM sebagai universitas yang konon nomor 1 di Indonesia itu pun nggak merespon hal tersebut gitu, seolah acuh. Jadi kalau cerita teman-teman di KIKA itu, dosen namanya Budia Al-Uyun dari Universitas Brawijaya Malang, itu kalau komunikasi ke Kemendikbud membahas soal plagiarisme itu nggak ditanggepin, tapi jika membahas isu yang lain itu ditanggepin. Seperti itu. Jadi aneh lah, aneh banget. Dan beberapa orang yang menghubungi pun juga dihadapkan pada suatu hal yang sama seperti itu. Terus kemudian selain rektor UNES, di tahun itu juga itu ada rektor USU, Universitas Sumatera Utara. Terus kemudian ada rektor Halu Uleo di aku lupa tempatnya di mana. Dan itu sama-sama plagiat gitu. Dan itu yang diketahui, tentu itu adalah suatu hal yang seperti fenomena gunung es gitu kan, diketahui, tapi tentu masih banyak hal yang tidak diketahui gitu, karena memang ya tidak kelacak, karena banyak sekali informasi-informasi yang beredar gitu. Itu terus di tahun-tahun sebelumnya itu ada dosen UNJ yang di situ advokasinya memang bisa sampai menurunkan seorang akademisi tersebut gitu, tapi orang-orang di sekitar itu juga babak belur yang mengadvokasi. Misal ada yang dituduh mau menjatuhkan marwahnya dosen tersebut dan sebagainya, terus dihadapkan dengan aparat, itu juga ada gitu, padahal itu seorang akademisi gitu. Itu gitu. Jika seorang rektor, seorang akademisi bertindak seperti itu, bagaimana kita sebagai mahasiswa gitu? Tentu kita kalau yang dicontoh itu seperti itu gitu. Terus kita mau bagaimana gitu? Mau bagaimana gitu kan? Yang jadi orang depannya aja udah nggak benar gitu. Ya tentu kita sebagai orang yang sekiranya masih waras, jangan sampailah kita melakukan hal itu gitu. Atau setidaknya ya kita nggak apa-apa karya kita mungkin bagi dosen itu dianggap kurang ilmiah atau apa gitu. Tapi barangkali karya-karya kita itu sangat fenomenal. Hanya saja orang-orang itu otaknya nggak nyampe gitu. Karena mereka terlalu mengikuti dunia yang seperti ini gitu. Kalau apa ya, mungkin ilmuwan-ilmuwan dulu gitu seperti Albert Einstein, terus Paulo Freire, terus yang lain-lain, ilmuwan-ilmuwan besar itu tidak hidup di masa yang seperti ini, dan mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Dan karya-karya tersebut tidak untuk mencari jabatan, tidak mencari uang belaka gitu. Dan kita orang-orang sekarang itu banyak yang terjebak untuk ke sana gitu, dan pada akhirnya juga itu tidak memperbaiki pendidikan tapi justru malah memperburuk pendidikan kita gitu. Jadi jangan harap 45 kita mencapai kejayaan kalau otak kita kayak gini gitu. Dan itu terus dibudayakan. Jadi penting sekali tuh ide-idemu itu perlu disuarakan. Bilang aja ke rektormu, Pak bikin lembaga yang kayak gini gitu. Oh itu ide yang luar biasa itu. Tapi menurut saya Mbak, kan ini kan kasusnya udah kayak korupsi, di mana korupsi pun yang melakukan kan kayak jenderal, menteri-menteri, orang biasa lapor ya mesti kalah. Nah, pernah nggak sih Mbak di KIKA tuh ada obrolan itu, ada lembaga khusus mirip KPK buat ini? Kalau membuat yang sorry, yang terakhir suaranya putus-putus. Oh,
Ya itu sih Mbak, ada nggak sih obrolan dari Kika sendiri ya intelek yang tercerahkan ini, waduh. Nah tentang ini loh, kita bikin lembaga aja kayak KPK buat nganuin plagiatisme. Toh soalnya pelakunya kan juga hitungannya udah tinggi-tinggi. Kalau mahasiswa nanti kan kena DO, ya kan? Kalau yang lapor masyarakat biasa mesti kalah kelak, iya kan? Nah itu sih Mbak, pernah nggak sih ada obrolan kayak gitu? Kika sendiri itu fokusnya banyak banget dan satu kajian mendalam itu soal plagiarisme dan kasusnya Rektor UNES itu yang dibedah sampai detail banget. Dan ya tentu ingin menangani kasus-kasus seperti itu gitu. Cuma belum ada yang memang Kika hanya apa ya? Kika membentuk sebuah lembaga besar yang memang fokus di itu sejauh ini belum ada. Cuma sebagai langkah awal udah bergerak di situ gitu. Sebenarnya nggak cuma mahasiswa ya yang direpresi atau di drop out ketika dia berkata benar, ketika dia menyampaikan suatu kebenaran, ketidakadilan. Sebenarnya dosen-dosen yang kritis juga seperti itu gitu. Di Kika mencatat di tahun ini ketika saya di pengurusan ini, kebetulan yang mahasiswa itu cuma saya mewakili pers mahasiswa. Seandainya nggak di pers mahasiswa, tentu mungkin saya nggak diajak karena mencatat kasus-kasus pers mahasiswa kan. Sama satu anak UNES namanya Franz Napitu yang dia pernah dilaporkan pernah dirumahkan gara-gara melaporkan rektornya itu ke KPK. Jadi rektornya itu sumber masalah semua, selain plagiat, dia juga korupsi, dia berbagai masalah lah itu. Jadi di Kika cuma ada aku sama si Franz itu. Terus di situ terkait masalah dosen yang dipenjarakan itu satu ada Pak Saiful Mahdi dari Universitas Syiah Kuala itu dari Aceh. Gegara beliau itu komentar di WhatsApp soal pengangkatan dosen di di fakultasnya gitu. Terus pesan itu di-screenshot oleh orang yang tidak suka dengan Pak Saiful karena beliau dianggap kritis. Akhirnya pesan tersebut dilaporkan mencemarkan nama baik. Padahal di situ itu pesan di grup dan grup itu adalah grup internal. Dan beliau sekarang dihukum ditahan selama 3 bulan. Itu gara-gara beliau kritis itu. Terus ada juga dosen di UI, siapa ya namanya saya lupa. Ya saya memang punya susah ingat soal nama memang. Nah tapi saya ada grup sama beliau. Saya sering komunikasi tapi nggak tahu, memang agak susah mengingat nama. Beliau itu menjadi saksi ahli dan dalam kesaksian ahlinya itu, karena beliau sebagai akademisi, beliau punya pengetahuan itu, terus kemudian beliau juga mendapat somasi gitu, beliau diancam gitu. Terus kemudian sekarang juga ada dosen di Universitas di Makassar, UIN Makassar itu juga sama, beliau dilaporkan ITE gitu. Karena beliau memang kritis gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma mahasiswa, cuma presentasi mahasiswa yang di drop out yang itu sangat banyak gitu. Karena mungkin ya mahasiswa itu memang masih muda-muda, darahnya berapi-api, pengen membawa perubahan, sehingga ya frontal gitu, sangat frontal melebihi akademisi-akademisi sehingga banyak yang di drop out gitu. Atau mendapat sanksi, dirumahkan, dilaporkan ITE dan sebagainya gitu, atau diancam-ancam seperti itu. Kalau di Kika sendiri belum ada sih. Entah ini udah menjawab atau belum. Kalau belum silahkan ditanggapi lagi.
Halo Erlangga. Ya mungkin Rofik. Silakan Rofik, Oke, moderator. sepertinya Kak Angga udah. Gimana nih Kak Angga? Apakah mau nanya lagi atau gimana nih? Erlangga ini yang jadi PU ya? Iya, Mbak. Iya Kak. Ini Kayaknya ada sinyal deh ini. semester berapa Erlangga? Semester 7. Oh, semester 7. Oke. Di sini rata-rata semester berapa? Semester 3, 5, 7. Kalau Nova semester berapa? Saya semester 5, Mbak. Rofik juga 5. Taufik 3. Oh, Rofik 3. Oh, mantap. Masih muda-muda. Oke, untuk teman-teman yang mungkin yang belum presensi, mungkin bisa presensi ya di link yang udah disebarkan di chat. Oke, ini ada satu lagi nih Kak, pertanyaan nih Kak, yang ditanyakan oleh Galuh Eka. Oke, pada kasus plagiarisme jurnal, karya ilmiah atau media cetak lainnya, di zaman modern ini semua serba internet. Banyak sekali web yang membantu kita mengecek plagiat dari sistem itu sendiri. Ini pertanyaannya Kak, bagaimana sistem cek plagiarisme itu aman untuk digunakan sebagai solusinya? Itu Kak. Iya, tentu itu adalah bagian yang memang bisa dicek gitu kan. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya masih banyak sekali orang-orang yang melakukan plagiarisme meskipun udah ada alat yang memang dengan secara mudah tinggal masukkan, terus kemudian cek gitu kan, terus kemudian keluar berapa persen ini plagiarismenya, berapa persen ini keunikannya gitu. Dan itu sekarang udah ada itu gitu, tapi pada kenyataannya masih banyak juga yang menjadi plagiat gitu, karena memang apa ya, saking banyaknya karya-karya itu diproduksi dan disebarluaskan secara gratis, dan otak kita rata-rata otak dari kita itu tidak mampu mencerna satu persatu gitu. Ini kita belum selesai baca ini, udah ada yang baru, belum selesai baca ini, udah ada yang baru, dan begitu pun seterusnya gitu. Kita kehilangan apa ya, keautentikan diri kita gitu, sehingga kita nggak bisa fokus, nggak bisa membaca itu dengan detail gitu. Dan cek plagiat itu tentu sangat bagus sekali gitu. Kalau di lingkungan akademisi yang saya tahu itu namanya Turnitin atau Turnitin itu sih yang biasa dicek itu. Dan itu dengan sangat mudah bisa keluar juga gitu. Tapi dalam kajian-kajian yang dilakukan Kika, karena memang di situ memang rata-rata adalah para ahli gitu kan, dari orang-orang yang memang profesor, doktor yang memang orang-orangnya punya apa ya, punya kesadaran yang bagus, benar gitu. Ya mengkaji secara detail gitu, baik menggunakan alat maupun secara manual itu seperti apa gitu. Ya itu kita bisa mengakses itu sih kalau memang mau cek berita-berita atau jurnal, artikel dan lain sebagainya. Selebihnya ya kalau memang mau mengutip ya silahkan mengutip, terus seandainya terinspirasi dari itu ya sebenarnya bisa diakali sih bagaimana kita menulis ulang dengan bahasa kita sendiri, itu jauh lebih baik gitu, dan menyampaikan ini gagasannya dari sini gitu, itu tentu nggak masalah, karena kita juga nggak bisa lepas ya, kita hari ini tentu belajar dari orang-orang kemarin belajar dari orang-orang sebelumnya, dan begitu seterusnya, dan kita nggak bisa berdiri tiba-tiba kita muncul hari ini dengan pemikiran seperti ini, terus kita ngomong seperti ini, tentu kita nggak bisa gitu. Tentu orang-orang sebelum kita itu memberikan pengaruh banyak ke kita gitu, dan itu memang kita harus apresiasi juga, dan kita harus memang banyak belajar sih kepada mereka gitu.
dan pengetahuan kita nggak berdiri sendiri. Itu sih. Dan plagiarisme, karena itu orang yang plagiat itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang memang apa ya, songong gitu, nggak mengakui keberadaan orang lain yang menghasilkan karya. Oke, thank you. Mungkin itu. Oke, ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Widi RH Pradana. Oke, halo Mbak, tanya dong. Kalau dalam konteks produk jurnalistik, sejauh mana mereka jurnalis boleh mengutip sumber lain? Batas-batas apa yang tidak boleh dilewati? Misal nih, kita menerjemahkan artikel asing, apakah itu juga plagiat? Oke, Mak, itu. Kalau kita menerjemahkan, tentu biasanya kan itu ada izin kan. Nah, kalau biasanya kita mengakses orangnya masih ada atau lembaganya masih ada, kita bisa izin gitu. Misal sekarang kan mudah banget kita bisa mengirim email gitu. Misal mengucapkan salam, kita mau menerjemahkan ini, tentu orang tersebut sangat senang sekali gitu. Terus karena beberapa dosen ya yang ada di Indonesia itu pun juga seperti itu gitu. Sorry ini bicara dalam lingkungan akademik, menerjemahkan terus kemudian dibahasakan asing, terus itu diakui sebagai karyanya sendiri, bukan karya dari orang yang menulis aslinya itu gitu. Nah, kalau kita sebagai orang jurnalis mau menerjemahkan atau mengutip dari bahasa asing, misal bahasa Inggris atau bahasa India atau bahasa mana itu, ya kita sebutkan itu siapa gitu, kapan ditulis, siapa penulisnya, bagaimana itu ditulis, kenapa kamu menerjemahkan itu, apa pentingnya, terus sehingga itu diterjemahkan gitu. Mungkin itu bisa apa ya itu nggak bisa dianggap sebagai plagiarisme gitu, tapi kamu menerjemahkan dan kamu punya kontribusi di situ, bahwa kamu menerjemahkan, dan itu menerjemahkan sendiri itu udah pekerjaan yang sangat luar biasa, karena ya nggak mudah gitu, karena menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia itu pun harus punya perspektif gitu kan. Kita tidak bisa misal kita mau menerjemahkan bukunya Paulo Freire, kalau kita nggak punya perspektif soal pendidikan kritis, apabila kita menerjemahkan, misal menggunakan Google Translate, kita masukkan semua naskahnya, dimasukkan, terus kemudian jadilah buku itu, misal judulnya Pendidikan Kaum Tertindas, terus jadilah buku itu. Tapi kalau kita nggak punya perspektif soal pendidikan kritis, seperti apa yang disampaikan atau dikemukakan oleh Paulo Freire, itu ya justru terjemahan kita sangat aneh dan sangat konyol, mungkin karena ya mungkin menerjemahkan tapi tidak bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh Paulo Freire. Jadi perspektif seseorang yang menerjemahkan itu juga sangat penting untuk ada di dalam proses penerjemahan itu gitu. Karena bahasa satu negara atau suatu wilayah itu nggak bisa dibahasakan langsung ke dalam konteks negara kita gitu. Mungkin itu. Nah, batas-batasan dalam jurnalistik ya tentu mungkin kembali lagi ke pertanyaan 5W1H tadi, itu penting untuk disampaikan di dalam proses penulisan ulang, pengutipan gitu. Mungkin itu. Jadi 5W1H adalah kunci. Oke, bagaimana nih teman-teman yang lain? Apakah masih memiliki pertanyaan? Jika memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan ya.
Oke, sepertinya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Topik izin tutup ya untuk sesi tanya jawab ini. Oke, langsung saja. Saya selaku moderator ya, mohon maaf apabila ada kesalahan gitu dari awal memoderator acara ini sampai akhir. Dan mungkin bisa langsung saya serahkan ya ke MC untuk menyambung acara selanjutnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Rafiq dan Mbak Sayu ya. Materinya sungguh-sungguh luar biasa gitu ya, dan teman-teman juga antusias memperhatikan dan juga bertanya gitu. Oke. Mungkin untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kenalkan kita dokumentasi ya. Oke, ayo nih yang belum open cam, ayo open cam. Dandan dulu. Oke, saya hitung ya. Untuk di slide pertama, ayo semuanya senyum ya, kan nggak tahu nih ada di slide pertama atau kedua nih. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, langsung ke slide yang kedua. Ayo senyum lagi semuanya, gaya-gaya, pada bergaya, ayo boleh. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi semua teman-teman, termasuk kepada pemateri kita yang sangat hebat ini, Mbak Mas Ayu. Nah, dari kami mengucapkan terima kasih, kemudian juga kami beritahukan kepada seluruh peserta, untuk e-sertifikat akan kami bagikan melalui WhatsApp group, jadi teman-teman untuk jangan left dulu dari WhatsApp group. Nah, nanti maksimal itu 7 hari setelah pelaksanaan webinar ini. Kemudian di sini saya mewakili dari panitia webinar LPMT Fenomena yang bertugas di sini hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan webinar ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you teman-teman, semangat semua.